Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Bunda Setiawan dari Prodi Agroteknologi dengan NPM 235001091 Dasar Ilmu Tanah kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Dasar Ilmu Tanah tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dasar ilmu tanah. Dasar ilmu tanah merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dan pengertian tentang sifat, ciri, dan proses dalam tanah sebagai dasar untuk penggunaan dan pengelolaan tanah berkelanjutan. Maka, materi pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara harus kita pelajari agar dapat mengetahui tingkat kesuburan tanah dan dapat menentukan tentang apa tanaman yang cocok untuk kita tanami atau budidaya pada tanah tersebut. Nah, pada materi ini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengenalan tentang pH tanah. Yang kedua, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Yang ketiga, unsur hara yang penting bagi tanaman. Yang keempat, metode pengukuran pH tanah. Yang kelima, strategi peningkatan pH, jenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara. Yang pertama yaitu pengenalan tentang pH tanah. Definisi pH dan skala pH. pH tanah merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan dengan skala pH berkisar dari 0 hingga 14, di mana nilai di bawah 7 menunjukkan masam, nilai di atas 7 menunjukkan basa, dan nilai 7 artinya netral. Lalu pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah dengan pH yang rendah atau tinggi dapat mempengaruhi kelarutan dan ketersediaan unsur hara. Yang kedua yaitu pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Tanaman memiliki preferensi pH tanah yang berbeda-beda, dan pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Lalu, dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Perubahan pH tanah dapat memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Kondisi pH yang tidak sesuai akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Bila kondisi pH pada media tumbuh tanaman bersifat asam, maka penyerapan unsur hara oleh tanaman akan terhambat yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat atau akan menjadi kerdil. Kemudian, hubungan antara pH dengan kejenuhan basa. Perubahan pH dapat mempengaruhi ketersediaan kejenuhan basa dalam tanah. Kejenuhan basa sangat berhubungan erat dengan pH tanah, di mana tanah dengan pH rendah mempunyai kejenuhan basa rendah, sedangkan tanah dengan pH tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula. Kemudian yang ketiga yaitu unsur hara yang penting bagi tanaman. Macam-macam unsur hara esensial. 1. Unsur hara makro. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar
seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Dua, yaitu unsur hara mikro. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit seperti boron, tembaga besi, mangan, klorin, dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu fungsi unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Yang ke satu, nitrogen berperan dalam pembentukan protein, asam nukleat, dan klorofil. Yang kedua yaitu fosfor berperan dalam pembentukan akar, batang, dan bunga. Yang ketiga, kalium berperan dalam mengatur keseimbangan air dalam tanaman, membantu penyerapan nitrogen dan fosfor serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, metode pengukuran pH tanah. Penggunaan alat pH meter. Yang pertama, masukkan bagian bawah soil tester atau pH meter ke dalam air. Kedua, masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijit tombol berwarna putih. Yang ketiga, lepas tombolnya dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester. Yang keempat, catat pH tanah. Cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan mengambil tanah yang berada di permukaan hingga kedalaman sekitar 20 cm. Biasanya menggunakan bor tanah. Pengujian pH tanah dilakukan dengan menggunakan pH meter atau bisa menggunakan kertas lakmus. Yang terakhir yaitu strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pemberian pupuk yang sesuai dengan dosis dan kebutuhannya dapat meningkatkan hasil yang baik. Namun sebaliknya, pemberian pupuk yang berlebihan dapat menurunkan hasil dari tanaman tersebut. Praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama yaitu penggunaan pupuk organik. Yang kedua, penggunaan kompos. Yang ketiga, mengurangi kandungan asam dalam tanah. Bisa dilakukan dengan pengapuran. Mengapa tanah perlu dikonservasi? Kegiatan konservasi yang dilakukan pada tanah bertujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki tanah yang rusak, dan memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah. Mungkin itu saja materi dari pH tanah, kejenuhan basah, dan unsur hara yang telah dirincikan menjadi 5 poin, yaitu pengenalan tentang pH tanah, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian, unsur hara yang penting bagi tanaman, metode pengukuran pH tanah, dan strategi peningkatan pH, jenuhan basah, dan ketersediaan unsur hara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahannya, masih kurang dalam menjelaskan atau merincikan suatu materi, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin itu saja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.